Saya benar-benar ada di tempat ini meskipun cuaca hujan, tetapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan, biarlah masing-masing kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saudara-saudara, sebelumnya kita beribadah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berada dalam keabamu Tuhan, kami boleh berada dalam hadiratmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini menjadi malam yang sukacita bagi kami. Dan biarlah Tuhan, acara kami dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau mau pimpin, Engkau mau urapi pada hamba-hambamu dan pemimpin pujian Tuhan, para singers, musik, rebana, banner, Tuhan urapi mereka. Amat terlebih Tuhan hamba firman-Mu, Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, di tempat ini kuasa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sedia buka tabiskan ibadah kami pada malam hari ini, mengucap syukur di atas satu nama, nama yang hebat, ajaib dan perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom JPA. Selamat malam bagi kita semua. Satu kerinduan kita ada di tempat ini, kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Situasi kondisi yang ada di luar tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam memuliakan Tuhan. Amin. Beri hidupmu, berikan setiap penyembahanmu, berikan setiap apapun yang ada dalam hidupmu hanya untuk hormat, kemuliaan akan nama Tuhan. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hidupmu. Kita mau menyembah Allah kita yang baik. Kita mau menyembah Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Yesusku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmatimu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan ya Yesus Tuhan, kekudusan-Mu Bapa.
kasih anugerah. Sambil kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kami rindu menikmati-Mu di tempat ini Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami semua untuk menikmati-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan, oh Yesusku, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu, amin Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anu. Mari umat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan hadirat-Mu. Kami rasakan, ku rasakan, haleluya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu Kau Tuhan, ya Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati-Mu, menikmati kasih, haleluya, anugerah-Mu. Berikan penyembahan-Mu malam hari ini hanya tertuju kepada Allah kita yang baik. Wow, menikmati-Mu Tuhan, dalam dekapan-Mu Yesus Tuhan, bawa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah hanya padamu, Engkau Yesus kami yang besar. Haleluya. Kami bawa rindu kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. JPA Jatakan, kami rasa Engkau ada di tempat ini Tuhan.
anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap memuji Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri jabat tangan di kiri kanan saudara, muka belakang, katakan Dialah baik bagi kita. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Kita ada di baitnya Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan malam ini. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes, penuhi baitnya, amin, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yang bersukacita katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya, selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good, He is good, and the mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, amen, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord, yes, He is
kebaikan Tuhan terjadi atas hidupmu. Dia sungguh baik bagi kita, amin. Dia ada, dia mati bagi kita, dia bangkit, dia menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Mari sama-sama katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalam, amin, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Tuhan Allah kekuatanku, haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan, amin. Allah kemenangan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, Yesus. dia baik bagi, dia sungguh baik, Sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Satu kali lagi katakan, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Dia sungguh baik, dia sangat baik, amin. Yesus. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. He is so good to you, He is so good to me. Katakan, Jesus, He's so good to you, and He is so good. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you. Again, katakan, He is so good to you. He is so good To me, Jesus. Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya Tuhan. Satu kali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan, bertepuk tanganlah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya Yesus Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Kami menikmati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dalam melewati badai apapun Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, kasih, Tuhan. Terima 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 kas
Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Dengan iman percaya katakan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, amin, pasti nyata di tengah badai. Ya Yesus, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan sama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Ya Yesus, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pasti nyata di tengah badai. Ya Tuhan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan satu kali lagi katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam badai pun Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kau kemenangan kami ya Tuhan. Kau kekuatan kami Yesus. Engkau baik. Dalam badai hidup kami, Kau tetap ada Tuhan. Dalam persoalan kami Bapa, Kau Tuhan kami yang baik, selalu ada. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari setiap kita malam hari ini sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menghadap Allah kita yang ajaib. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin.
kasih Tuhan, Kau pertolongan, amin, dan pengharapan Tuhan Kau. Sambil mengangkat tangan kita, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan Dan berharapan Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenangan. Sekali lagi, Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Haleluya, haleluya. Terkadang apa yang kami nikmati, yang kami alami, yang kami jalani tidak seperti yang kami harapkan dan tidak seperti yang kami pikirkan. Ada waktu kami harus melewati lembah-lembah kekelaman, ada air mata, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang sekalipun kami ada di tengah badai, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada tangan Tuhan yang kuat sedang menuntun kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang sedang memegang kami. Sehingga kami akan berjalan dari kemenangan datang pada kemenangan, dari mujizat datang pada mujizat. Terima kasih untuk kesempatan ada di hadirat Tuhan, yang sekalipun cuaca bahkan sepanjang hari, bahkan sejak dari semalam, seolah-olah cuaca tidak mendukung untuk kami ada dalam sebuah persekutuan. Tapi kalau umat-umatmu, anak-anakmu boleh ada di rumah Tuhan, ini tanda kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Ini tanda ketika kami ada di rumah Tuhan, kami mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami percaya pintu berkat sorga sedang terbuka bagi kami, dan sedang mempersiapkan hal-hal yang terbaik, sedang mempersiapkan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Izinkan beberapa saat kami mengalami Tuhan lewat kuasa firman, sehingga kami akan berkata yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, tertutup jalan dibukakan jalan, kehilangan pengharapan akan diberi pengharapan baru oleh Tuhan. Karena kami mengalami Tuhan, kami berjumpa Tuhan di dalam kekuatan kuasa firman. Pakai hamba, sembunyikan hamba di belakang kuasa salib-Mu. Yang nampak adalah Tuhan, intervensi setan ditaklukkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menguasai dan memberkati kami. Siap untuk kami dengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom JPA. Sekali lagi shalom JPA. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan boleh katakan haleluya. Yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Saudara, cuaca seperti ini adalah sebuah sebuah alasan yang memang tidak perlu untuk dicari-cari, karena memang ini sesuatu yang memang realitanya seperti itu. Tapi kalau saudara boleh ada di rumah Tuhan malam ini, saya sangat surprise, respect untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang boleh hadir bersama dalam ibadah malam ini. Bahkan dari pagi saudara, ibadah tadi pagi, anak kami yang bungsu, Beb, dia bilang begini, ada yang mau datang ibadah ini, karena memang sejak dari malam cuaca memang sudah sangat-sangat tidak mendukung. Bahkan sepanjang hari ini, bahkan malam ini pun cuaca masih
seperti ini. Memang telah diperkirakan oleh BMKG cuaca ekstrim sedang terjadi di hari-hari ini. Tapi kita pun mengimani bahwa apapun situasi keadaan cuaca yang terjadi di sekitar kita, ada Tuhan yang adalah perlindungan bagi kita. Katakan amin. Oke, mari kita buka satu bagian firman. Izinkan dalam beberapa menit ke depan kita mau merenungkan 3 ayat yang terambil dari kitab Habakuk. Habakuk fatsalnya yang ketiga, kita lihat akan ayat firman Tuhan ini. Habakuk fatsal 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Habakuk fatsal 3 ayat yang ke-17 dan hingga ayat yang ke-19. Yang menemukan akan ayat-ayat ini katakan yes. Oke, mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga dengan suara yang keras ketiga ayat firman Tuhan ini. Habakuk 3 ayat 17 mulai hingga ayat 19. Firman Tuhan, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Tuhan memberkati kita waktu kita baca, renungkan, dan bahkan melakukan akan bagian firman Tuhan. Ayat 18, perhatikan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-18 yang tatkala Habakuk menyatakan sebuah doa syair yang di dalamnya terkandung sebuah profetik. Ini adalah sebuah ungkapan yang tidak biasa. Ini adalah sebuah ungkapan yang hebat. Ini adalah sebuah ungkapan yang hidupnya di atas rata-rata. Ini sebuah pernyataan rohani yang dia sedang ada pada level yang sekali lagi saya membahasakan tidak biasa. Ini level yang di atas rata-rata. Sebuah pernyataan yang dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekali lagi pernyataan yang tidak biasa, pernyataan yang luar biasa, sebuah pernyataan rohani yang dia sedang ada pada level di atas rata-rata. Why? Kenapa? Karena ayatnya yang ke-17 itu alasan dan itu realita. Ayat yang ke-17 ada sebuah gambaran yang terjadi di sana, dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya situasi, keadaan, kondisi sebenarnya keadaan itu harusnya menciptakan sebuah keadaan yang seseorang akan ada pada keadaan yang down. Seseorang akan ada dalam kondisi yang kalah. Seseorang bisa ada dalam keadaan yang terpuruk, situasi yang tidak baik yang sedang ada padanya. Keadaan yang ada pada ayat yang ke-17 sebenarnya itu adalah alasan untuk Habakuk bisa saja bersungut. Keadaan yang ada di ayat 17, Habakuk sebenarnya bisa mengeluh.
Keadaan yang ada di ayat 17 sebenarnya Habakuk bahkan bisa menyalahkan Tuhan yang ada di sana. Tetapi keadaan yang ada, yang sedang dihadapi, yang sedang terjadi, bukan hanya pada satu bagian. Bahkan begitu terperincinya Habakuk bicara bagaimana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Semua aspek seolah-olah tidak ada yang menguntungkan. Situasi tidak ada dalam keadaan yang baik. Kalau seandainya ada 10 keadaan yang diperhadapkan pada kita, lalu cuma satu keadaan yang tidak baik yang kita hadapi dan yang kita alami, mungkin masih ada 9 alasan untuk kita berkata, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini saudara, hampir seluruh bagian yang ada dalam perjalanan hidupnya, keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau kita mau coba compare dengan apa yang terjadi pada Ayub, mungkin sama, rada-rada mirip. Tidak ada bagian yang seolah-olah Ayub akan dapat bersyukur dengan situasi itu. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya pada meninggal, istrinya pada kondisi yang seolah-olah menyalahkan, dia berada pada kondisi yang sakit parah. Itu keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau orang kan orang Manado, kadang-kala orang bahasa, sekalipun situasi yang tidak baik, tapi tetap tuh kata untung itu masih ada. So celaka, so patah kaki, masih ada bilang untung cuma patah kaki. Nah, begitu. Bayangkan saudara, so patah kaki, untung cuma patah kaki. Aduh, memang tuh celaka itu sedikit lagi memang mati. Bersyukur cuma patah kaki. Artinya masih ada alasan untuk bisa bersyukur saudara. Nah ini Habakuk seolah-olah tidak ada alasan yang dapat dia katakan untuk dia bersyukur, dia bersuka cita seperti pada ayat yang ke-18, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tidak ada alasan sebenarnya. Situasi yang ada di ayat 17 itu rada-rada mirip dengan lagu tempo dulu yang berkata begini, dengan sayap merpati ku kan melepaskan diri, dengan kuasa roh suci ketenanganku dapati apa? Biar sekelilingku kecewakan hatiku. Aduh, teleh. Biar sekelilingku, itu bukan 1-2 orang, biar sekelilingku kecewakan aku. Dengan bersuka cita ku menari. Bayangkan saudara, biar sekelilingku, biar sekeliling. Itu yang ada di ayat 17. Tapi ayat 18 Habakuk dia berkata, aku akan bersorak-sorai. Ayat 18 berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya tidak tahu apa keadaan yang sedang kau hadapi. Mungkin seperti Habakuk, sekelilingmu seolah-olah mengecewakan. Situasi keadaan yang sedang terjadi padamu seolah-olah tidak baik-baik saja. Seolah-olah yang sedang terjadi, bahkan situasi yang buruk yang sedang diperhadapkan pada kita. Tapi mari kita mau belajar seperti Habakuk. Situasi yang sulit, situasi yang berat, keadaan yang sukar yang sedang diperhadapkan padanya, dia berkata, aku akan bersorak-sorai. Oke, mari izinkan kita mau lihat beberapa hal. Kenapa ayat 18 ini begitu kuat dikatakan oleh Habakuk? Pertama saudara, ternyata bersorak-sorai itu dalam ayat ini adalah sebuah pilihan. Bersorak-sorak di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, itu adalah pilihan.
Kenapa? Karena ayat ini dia mempergunakan kata begini. Namun aku akan bersorak-sorai. Artinya dia memilih untuk bersorak-sorai. Dia memilih untuk bersukacita. Dia memilih untuk bersyukur. Dia memilih untuk mengangkat hati dan memuliakan Tuhan. Saudara, situasi yang sedang terjadi pada kita seperti pada ayat 17, selalu pada kita ada dua pilihan. Mau bersyukur atau bersungut, mau mengeluh atau bersyukur. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini, waktu kita mengeluh, apakah keadaan itu akan dapat berubah? Ketika keadaan yang buruk sedang terjadi, waktu kita mengeluh, bersungut, bahkan menyalahkan Tuhan, menjadi pertanyaan, apakah keadaan itu akan dapat berubah? Tidak. Lalu kalau kita mengambil bersyukur, bersorak-sorai, apakah situasi akan berubah? Tidak. Tetapi waktu pilihan untuk dia mengambil sikap bersyukur, dia sedang melepaskan sebuah beban yang sedang menekan padanya. Sebentar baru kita akan lihat bagaimana Allah akan bertindak. Tapi pilihan itu akan sangat menentukan apa yang terjadi pada kita. Situasi tidak akan berubah. Tidak. Saya mau pakai situasi tidak berubah dulu. Tapi pilihannya, situasi dia tidak berubah. Tapi pilihan kita akan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Saya sedang bicara di ibadah raya pertama tentang pilihan yang terbaik yang tidak akan diambil. Tadi pagi dalam ibadah raya pertama, firman itu pun datang. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, pilihan kita itu menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Itu sebabnya Daud, tatkala tekanan itu datang, pergumulan itu datang, persoalan itu datang, seperti ayat 17, dia memilih dan berkata begini, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Artinya begini, dalam situasi itu dia memilih untuk dia mau bersyukur pada Tuhan. Situasi boleh tidak berubah, tapi minimal waktu kita memilih untuk bersyukur, kita sedang melepaskan beban kita. Boleh katakan amin, saudara? Keadaan yang sedang diperhadapkan pada kita. Saudara, cuaca yang sedang terjadi hari ini contohnya. Pilihan pada kita ada dua. Mau bersungut atau bersyukur. Apakah kalau saudara bersungut, tiba-tiba dia akan jadi panas? Atau sebaliknya, tatkala kita bersyukur tiba-tiba mujizat besar terjadi? Enggak. Tadi saya masuk pertama pakai dasi. Aduh, duduk di belakang tuh hembusan angin, nak tahan. Terpaksa pakai jas jo biar supaya bisa mengimbangi dengan bapak-bapak majelis, minimal pakai jas lah, menyesuaikan. Apakah ketika bersyukur situasi tiba-tiba berubah? Mungkin situasi tetap sama, tapi keadaan jiwa kita telah jadi berbeda. Amin, saudara. Sekali lagi, situasi mungkin akan tetap sama, tapi keadaan jiwamu itu telah menjadi berbeda. Waktu kita memilih, namun aku akan bersorak-sorai. Sekali lagi, mungkin hujan tidak akan pernah berhenti, atau mungkin hujan dia tidak berhenti, tapi minimal jiwa kita telah berbeda daripada kita bersungut, mengeluh, aduh hujan, aduh dingin, aduh banjir, wah bla 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 bla. Itu mengintimidasi kita. Tapi pada waktu kita memilih untuk kita bersorak-sorai, itu akan mendorong jiwa kita, membangkitkan jiwa kita, untuk pada akhirnya kita akan melihat hujan ini menjadi peluang
untuk kita memperoleh sesuatu. Bisa saja kan begitu. Aduh, memang beberapa hari ini pamnya ndak berjalan. Karena hujan terpaksa tuh baju kotor orang boleh cuci. Akhirnya kan tatkala kita memilih bersyukur, mindset kita berubah, jiwa kita ini situasinya tetap hujan. Ya kan? Situasinya tetap hujan. Tapi karena kita memilih bersyukur, maka jiwa kita ini akan berubah dengan apa yang sedang kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, pilihanmu akan menentukan apa yang akan terjadi pada hidupmu. Sekali lagi, situasi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Semua boleh dalam keadaan yang tidak baik. Tapi sekarang pilihan itu ada pada kita. Mau bersorak-sorai atau bersungut, mau bersorak-sorai atau mengeluh, mau bersorak-sorai atau menyalahkan keadaan. Tapi biar kiranya kita akan memilih sama seperti Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai. Kenapa? Sekali lagi, situasi di ayat 17 bisa saja belum berubah. Situasi di ayat 17 bisa saja tetap seperti itu. Tapi minimal jiwa Habakuk itu telah berubah. Amin saudara. Jiwa Habakuk telah berubah. Kenapa? Karena dia memilih bersyukur, bersorak-sorak kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Tepuk sorak dulu bagi Allah kita. Saya tidak tahu esok saudara akan diperhadapkan dengan lembu sapi yang dalam kandang tidak atau tidak berbunga, pohon anggur, pohon ara dan sebagainya. I don't know. Tapi dengar, sesudah engkau keluar dari pintu gereja ini, saudara akan selalu diperhadapkan dengan dua pilihan itu. Ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, dua pilihan itu diperhadapkan padamu. Mengeluh, bersyukur atau bersorak-sorai. Waktu saudara sakit, saudara diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengeluh atau bersorak-sorai. Ketika saudara diperhadapkan dengan keadaan ekonomi yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, saudara diperhadapkan dengan dua pilihan. Bersyukur atau mengeluh dan menyalahkan keadaan. Sekali lagi, situasi itu boleh saja dia tetap tidak berubah atau masih tetap seperti demikian. Tapi waktu saudara memilih untuk bersorak-sorai, minimal yang berubah pada saudara adalah jiwamu. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, Daud dia berkata, berharaplah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud sadar masalah itu kadangkala menekan jiwanya. Lalu dia mengarahkan untuk memilih berharap pada Tuhan. Dia mau memilih untuk dia bersyukur karena dia tahu di balik dari bersyukur ada saja anugerah yang luar biasa yang Tuhan akan buat. Minimal sekali lagi ketika kita memilih bersorak-sorai, memilih bersyukur, memilih mengucap syukur kepada Tuhan, sekali lagi minimal yang terjadi, jiwamu akan diperkuat, jiwamu akan berubah, cara pandangmu akan berubah. Itu yang saya contohkan tadi. Hujan tetap hujan. Tapi waktu kita mengeluh, kita akan bilang waduh, tatkala banjir, kita akan mulai aduh dan sebagainya. Tapi tatkala engkau mulai bersyukur, bersorak-sorak, saudara akan melihat peluang-peluang yang besar yang ada di balik dari tantangan, ujian, pergumulan, persoalan itu. Itu pujian yang kita pujikan tadi. Kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah badai. Percayalah ada kemuliaan Tuhan di tengah badai. Percayalah ada kemuliaan Tuhan yang sedang menanti kita di balik dari lembah-lembah kekelaman, di balik dari lembah air mata. Ada kemuliaan Tuhan yang sedang menanti kita. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Pilihlah untuk bersyukur. Pilihlah untuk bersorak-sorai bagi Allah.
Karena minimal waktu kita bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan, jiwamu akan diperkuat oleh Allah. Jiwamu akan dipertetapkan oleh Tuhan. Cara berpikir, cara pandang kita akan dapat berubah waktu kita memilih bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Yang kedua, ayatnya yang ke-18 adalah sebuah sikap iman, tindakan iman yang saya sebutkan tadi itu luar biasa. Kenapa? Karena ayat 17 mengawali situasi yang tidak baik, kondisi yang buruk yang sedang terjadi. Tapi kenapa Habakuk dia mendeklarasikan sebuah deklarasi yang luar biasa bahwa aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan? Saya melihat ada dua hal. Selain pertama tadi, kita perlu memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Pilihlah untuk bersyukur. Karena antara bersyukur dan bersungut, situasi tidak akan berubah. Tapi tatkala waktu kita memilih bersyukur, maka jiwa kita ini akan diperkuat. Katakan amin. Katakan haleluya. Hal yang kedua yang saya jumpai, kenapa Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hal yang kedua itu adalah deklarasi iman. Katakan bersama, deklarasi iman. Situasi yang sedang terjadi di ayat 17 itu seolah-olah menekan dia. Seolah-olah situasi yang pelik, sulit, sukar untuk diatasi. Tapi dalam situasi seperti itu dia mendeklarasikan sebuah deklarasi iman. Aku akan bersorak-sorai. Itu sebuah deklarasi iman. Tentang dia tahu bahwa dalam situasi yang sulit seperti itu, iman akan sangat berperan penting terhadap apa yang sedang terjadi. Sekali lagi, dalam situasi seperti yang sedang dihadapi di ayat 17, maka iman akan sangat penting dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tatkala kita sedang jalani dalam hari-hari hidup kita, ada bagian-bagian yang dia tidak akan dapat terselesaikan dan dapat diatasi oleh seluruh kemampuan berpikir manusia. Ada saat dan ada waktu di mana keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi itu tidak dapat diselesaikan oleh pangkat, jabatan, kekayaan, keuangan, kepintaran, dan semua hal. Kalau kita sedang sakit, maka obat, para medis dapat menyelesaikan. Waktu kita sedang dalam keadaan kepicikan, maka kerja keras kita minimal akan dapat menyelesaikan. Apalagi waktu kita mungkin sedang ada dalam keadaan yang tertutup jalan, mungkin kita berpikir ada orang, ada teman yang bisa membantu kita dan sebagainya. Tapi dengar, ada bagian-bagian yang dimana temanmu, jabatanmu, keuanganmu, dan semua tidak akan dapat menolong kita. Ada. Alkitab banyak memberikan contoh tentang hal-hal itu. Disitulah peran iman yang akan dapat mengatasi situasi itu. Disitulah peran dari iman kita untuk bagaimana kita mengendalikan situasi. Iman kita akan menjadi penting di sana. Manakala murid-murid sedang dalam perjalanan dan mereka sedang diterpa dengan badai, diterpa dengan angin sakal, gelombang yang sangat besar, mereka ketakutan oleh situasi, oleh keadaan yang sedang terjadi. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang ahli pada daerah danau yang memang hari-hari mereka ada di sana. Tapi di waktu itu semua kemampuan mereka tidak akan dapat menolong mereka.
Semua keadaan yang sedang diperhadapkan di situasi yang sedang dijalani oleh murid-murid meruntuhkan semua kemampuan yang ada pada mereka. Di saat itu mereka datang pada Yesus. Yesus, apakah engkau membiarkan kami hendak binasa? Yesus bangkit berdiri, lalu dia menghardik dan menghentikan angin badai yang sedang menerpa kapal itu. Ada pernyataan yang menarik yang Yesus katakan tentang bagaimana ketidakpercayaan mereka itu. Bagaimana keraguan mereka terhadap situasi yang ada. Kalau saja engkau percaya, Yesus berkali-kali mengatakan itu. Kalau saja engkau percaya, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah dan dia akan pindah. Artinya begini saudara, ada saat dan ada waktu di mana semua kemampuan-kemampuan yang ada pada kita tidak akan dapat mampu mengatasi persoalan kita. Ada. Bahkan mungkin saudara punya pengalaman dan saudara punya kesaksian itu. Di saat itu peran imanmu akan sangat menentukan. Habakuk dia sadar ketika ayat 17 itu sedang terjadi, dia telah memikirkan tentang situasi itu. Teman saya, om saya, tante saya, papa saya, mama saya tidak akan dapat menolong. Siapa yang hendak dapat menolong tatkala pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak menghasilkan dan sebagainya? Siapa yang hendak dapat menolong? Di saat seperti itulah Habakuk dia mendeklarasikan sebuah deklarasi iman. Dengar jemaat yang saya kasih, ada saat dan ada waktu di mana tekanan itu akan datang dan semua yang ada pada kita itu tidak akan dapat diandalkan. Dan disitulah imanmu akan sangat berperan penting. Kalau selama ini tatkala engkau ada masalah, engkau selalu datang pada temanmu, aduh saya lagi begini, engkau telepon dia, bro tolong saya, dan dia selalu tolong. Ketika engkau anak-anak muda tatkala sedang dalam masalah, engkau datang pada mama, papa, mama tolong saya, bla bla bla. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, engkau datang pada gembalamu, papi, om, brur dan sebagainya, bantu doa, bla bla bla. Lalu engkau melihat, tapi dengar, akan ada waktu di mana gembalamu, papamu, mamamu, ommu, tantemu tidak akan dapat menolong engkau. Disitulah imanmu akan sangat menentukan. Habakuk dia mendeklarasi iman. Aku akan bersorak-sorai. Ayat 18. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu deklarasi iman. Saya berkali-kali, bahkan sudah ribuan kali mungkin saya bersaksi tentang pengalaman ini. Bagaimana saya melihat di situasi seperti itu. Sebabnya saya berani berkata, ada saat dan ada waktu di mana orang-orang yang kita harapkan dan yang kita andalkan tidak akan dapat menolong kita. Di situ kita butuh Tuhan dan di situ imanmu diperlukan. Ketika kami membeli mobil pertama, mobil Xenia waktu itu tahun 2005 kalau tidak salah. Xenia baru keluar, Xenia pertama keluar di tahun itu. Kami membeli mobil itu dari Manado, kami kirim ke Sorong. Singkat ceritanya saudara, tidak ada uang waktu itu. Tapi ketika kami bicara dengan dealer dan sebagainya, uang mukanya begini, pembayaran per bulannya sekian. Kami keluarga, Ibu Gembala katakan per bulannya bolehlah untuk berkat yang ada dari Sorong, boleh untuk mau bayar per bulan. Tapi ini uang muka ini mau bayar bagaimana? Waktu itu saudara 2005. Mau bayar bagaimana? Waktu itu uang muka saya kalau tidak salah sekitaran berapa belasan juta waktu itu di tahun 2005 itu. Nah, waktu itu saya punya motor Ninja yang besar yang saya beli waktu itu belasan juta, dan saya berpikir bolehlah uang muka ini dijual motor Ninja saya ini. Kami ambil, kami pinjam dulu dari satu wadah, lalu nanti kalau motor ini sudah terjual maka akan kembalikan. Singkat cerita saudara, mobil sudah tiba di Sorong. Saya bilang kepada jemaat yang memang selalu ada hari-hari di pekerjaan mereka, sales,
mereka jalan, tolong jual akang ini motor Ninja. Saya masih tenang karena saya tahu ada mereka. Minggu pertama waktu yang diberikan cuma 1 bulan, dan saya berpikir 1 bulan cukuplah untuk menjual motor Ninja ini. Minggu pertama saya santai, minggu kedua saya agak santai. So mau masuk minggu ketiga, datanglah para sales jemaat yang saya minta tolong untuk jual motor Ninja. Ada bapak yang bilang begini, aduh brur, Pagem, rupa berat. Karena di tahun itu saudara, itu muncul motor Matic. Jadi tahun itu motor-motor Matic yang pertama-pertama muncul. Jadi orang menggandrungi motor Matic itu luar biasa. Udah luar biasa. Kalau dulu kan pakai motor-motor yang mesin 2 tak itu, motor Matic. Jadi tahun 2005 itu kalau saya nak salah ingat, itu tahun pertama motor-motor Matic itu baru muncul. Jadi orang-orang, nah ini motor besar ini hilang pasaran. Mereka bilang, aduh bro, rupa nah ada yang tertarik ini motor besar ini. Ini kebanyakan orang cari motor-motor kecil, motor Matic dan sebagainya dan sebagainya. Saya saudara sampai hari Minggu itu saya umumkan di gereja. Bayangkan saudara, sampai hari Minggu kita umumkan, tolong jemaat bajalang akang kong bilang mau jual ini gembala motor Ninja. Sampai di hari itu datanglah bendahara dari wadah tersebut. Bapak Gembala, besok tu doi semua pakai. Itu rupa langit ada runtuh saudara. Kalau cuma 1-2 juta masih boleh baku sorong di orang. Ini sekian belas juta mau cari di mana dalam tempo 1 hari. Dan besok saya ambil komitmen untuk doa puasa. Tuh menangis saudara 1 hari cuma nyana ada berdoa lain saudara, nyana ada berdoa lain. Itu kami mau KKR John Hartman itu saudara. Jemaat yang lain lagi berdoa puasa, Tuhan tolong cuaca, Tuhan gerakan, segala macam doa kami panitia, pendoa-pendoa waktu itu. Saya hari itu saudara doanya cuma 1 dari pagi sampai sore. Tuhan kirim pembeli motor Ninja, Tuhan kirim pembeli motor ini, Tuhan tolong. Ini kalau belum ada tuh oto masih boleh sebatal, ini tuh oto sudah disorong. Ada bawa dari mana, sudah mau jadi apa ini? Tiba-tiba sore hari sebelum saya tutup puasa, datanglah seorang pemuda yang saya kenal. Dia bukan jemaat, dia tinggal di kompleks gereja. Dia datang lalu dia bilang, selamat sore Pak Pen. Nah Bapak Pendeta, sore, nyongku bikin apa? Bapak, saya cuma mau tanya, tong dengar katanya motor mau jual. Oh iyo kakak mau ambil, dia punya kakak. Kakak katanya mau ambil, boleh mau tes? Oh boleh, saya kasih kuncinya dan dia tes. Saudara dia tes motor itu cuma jarak dari sini mungkin sampai kantor pos. Dia balik lagi, lalu dia bilang begini, Bapak, oke, kakak mau ambil. Kakak sudah lihat bapak aja bawa ini motor, jadi kakak mau ambil. Saudara, di situ yang saya sebut tentang di saat semua hal yang kita harapkan tidak menolong, iman kita akan sangat berperan di sana. Saudara tahu, dia di pastori tidak sampai 15 menit. Dari rumah dia sudah tulis di kwitansinya, dia sudah tulis di kwitansi dan sudah ada meterai. Dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Mari kita berdiri bersama dari awal. Katakan bersama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Cobaan, lewati ujian, tanganmu melihat.
Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, pasti nyata di tengah badai. Dengan iman katakan, Kau pertolongan oh, dan pengharapan Tuhan kemenangan. Oh, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Saya tidak tahu keadaanmu hari ini, malam ini. Saya tidak tahu keadaanmu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Saya tidak tahu. Tapi mungkinkah keadaanmu seperti yang Habakuk ceritakan di ayat 17? Sulit, sukar, tidak baik, tidak menguntungkan. Tapi malam ini Tuhan mau ingatkan, pilihan itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Waktu kita memilih bersyukur, maka jiwamu akan diperkuat oleh Tuhan. Jangan bersungut, jangan mengeluh, tapi pilihlah untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Keadaanmu, bangkitkan imanmu. Sukar jalan-jalanmu, bangkitkan imanmu. Mustahil yang ada di depanmu, bangkitkan imanmu. Percaya ada Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita. Malam ini Dia mau izinkan kita berpengalaman dengan Tuhan. Sebelum saya berdoa, bolehkah kita katakan dengan iman sekali lagi sambil angkat kedua tangan kita. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan lagi dengan iman. Kemuliaan Tuhan, haleluya, haleluya, pasti nyata di tengah badai. Yes, Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kalau keadaan mungkin seperti ayat 17 yang kau sedang hadapi, situasi yang sulit mungkin, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, tanda engkau percaya ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Saya akan berdoa, kiranya kuasa Tuhan, aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan mengalir atas kita. Dengar, ada saat dan ada waktu di mana semua hal yang ada pada kita tidak akan dapat menolong kita. Tapi imanmu akan sangat menentukan apa yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Sesudah kami dengar firman malam ini, Bapak, jemaatmu mengangkat tangan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada orang-orang muda. Hamba tidak tahu apa keadaan yang sedang diperhadapkan pada kami. Hamba tidak tahu keadaan apa yang sedang diperhadapkan pada umat-umatmu malam ini. Sukar mungkin jalan mereka, berat mungkin beban yang sedang mereka pikul, mustahil mungkin sedang ada di depan mereka. Tapi kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Kami mau belajar seperti firman malam ini, seperti Habakuk, dia memilih untuk dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memilih untuk mendeklarasikan sebuah deklarasi iman. Dia mau mengambil waktu berpengalaman dengan Tuhan. Dari sana dia akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu ada. Dari sana dia akan melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan.
dipersiapkan Tuhan atas setiap kami. Karena itu Bapa, hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, apapun doa mereka, apapun beban mereka, apapun masalah mereka, hamba berdiri dalam otoritas firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah pertolongan, terjadilah mujizat atas setiap umat-umat Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Ada mujizat Tuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara, terima dengan iman bahwa pertolongan Tuhan ada atasmu. Terima dengan iman ada mujizat Tuhan atasmu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk lawatan firman bagi kami. Kami mengerti keadaan yang ada di depan kami semakin berat, semakin sulit. Tapi kami perlu memilih bersyukur kepada Tuhan. Bukan memilih bersungut, bukan memilih menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Tapi kami mau memilih bersyukur. Karena waktu kami bersyukur, jiwa kami akan diperkuat, jiwa kami akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Diberkati setiap kami, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak yang hadir dalam cuaca hujan yang seolah-olah tidak mendukung untuk kami ada di rumah Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kami. Sekali lagi diberkati kami tatkala kami berfirman, kami diperkuat oleh Tuhan, kami dibangkitkan iman kami untuk kami melihat ada janji-janji Tuhan yang hidup, ada janji-janji Tuhan yang hebat yang dipersiapkan Tuhan bagi kami. Meteraikan firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa bersyukur, kami terima firman, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin, amin. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Yang kali pertama saja, kalau ada boleh mengangkat tangan di tempat duduk saudara kalau ada. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang pertama. Saya mengundang para pelayan-pelayan yang ditugaskan. Tuhan berkati. Terima kasih. Bersyukur padamu pada hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya kami untuk memberi. Dan biarlah hati kami terbuka untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Diberkatilah semua persembahan. Apa yang kami beri, itu semua kami percaya itu daripadamu. Terima kasih Tuhan. Sertailah semua para kolektor yang akan berjalan. Dan biarlah penyertaan kasih karunia bersama kami. Dan diberkatilah semua persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Berikan persembahanmu, dengan sukacita kita memberikan persembahan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati
kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang sudah kita bawa pada malam ini. Kita percaya saat kita ada di rumah Tuhan, pilihan kita tidak salah, tapi pilihan kita tepat. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, karena ternyata di balik ucapan syukur kita ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sebentar ada persembahan kedua yang akan bawa di ke depan, sekaligus akan menutup ibadah raya kedua di malam hari ini. Untuk pengumuman jemaat Tuhan, kita ada pada minggu yang keempat. Dan untuk jemaat, kita ada pada program kegiatan pelaksanaan musyawarah jemaat mengakhiri tahun periode yang lama. Kita akan masuk pada tahun periode yang baru, tahun 2024. Sebab itu pada minggu ini, lebih tepatnya pada hari Kamis dan hari Jumat jam 6 sore ada musyawarah jemaat bertempat di gereja. Sekali lagi kepada pelayan-pelayan, pengurus-pengurus wadah, staf-staf pelayanan, supaya bisa mengambil perhatian untuk musyawarah jemaat jamnya jam 6 sore, sehingga bisa percepat waktu, prepare waktu yang baik, sehingga kita dapat memulaikan tepat waktu dan pelaksanaan musyawarah jemaat tidak larut sampai jauh malam pada tanggal atau pada hari Kamis dan hari Jumat ya. Dalam musyawarah jemaat akan ada pelaporan-pelaporan dari berbagai bidang-bidang pelayanan, wadah-wadah pelayanan, pertanggungjawaban secara administrasi dan secara keuangan akan dilaporkan pada musyawarah jemaat. Kemudian akan ada pemilihan pengurus yang baru dan penyusunan program-program pelayanan yang baru di tahun 2024. Dan sekali lagi diingatkan kepada pimpinan atau pengurus untuk laporan kegiatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Jadi bukan cuma mengambil satu bagian tahun 2023, tapi itu satu paket 2 tahun pelayanan 2022 sampai 2024 itu akan dipertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban pada musyawarah jemaat nanti. Dan sudah ada kelompok kecil yang ditugaskan untuk dapat mensukseskan acara musyawarah jemaat. Kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini, adakah yang baru pertama kali beribadah? Bisakah saya tahu? Di tempat duduk saudara-saudara bisa mengangkat tangan saja. Ada yang baru pertama kali beribadah? Oh, ternyata semua sudah kedua, ketiga kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Dan ada satu moto besar kami Jemaat Pusat Ermadidi, bahwa ketika saudara bersama dengan kami, saudara bukan orang asing bagi kami, tapi saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini, kita mau bertumbuh rohani bersama, dipersiapkan menjadi gereja yang kuat, menjadi satu umat yang layak bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Kita terus berdoa buat cuaca yang ada, cuaca ekstrim yang sementara ada di daerah kita. Kita percaya Tuhan tempat perlindungan saya dan saudara. Tuhan yang akan menjagai dan memelihara saya dan saudara di hari-hari ini. Sebab itu kita jaga kesehatan. Kalau tidak perlu, kita tidak keluar rumah. Dan kita akan terus minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja yang menjadi penyampaian. Kita akan memberikan persembahan kita kedua dengan penuh sukacita. Kita akan meletakkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Dan saya serahkan kepada worship leader.
Mari saudara, kita membawa persembahan kita mulai dari sebelah kiri saya. Saudara bisa meletakkan kotak-kotak yang ada di depan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Senangkan hati-Mu, Tuhan, untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya Tuhan, segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus